Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa, sahabat-sahabat sekalian. Pada kali ini saya akan meneruskan siri inspirasi ini dengan satu topik yang agak menarik, iaitu orang yang terpercaya. Kita teruskan lagi kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baginda ketika ia mulai merintis bisnes sebagai pedagang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat muda ini mulai berdagang dalam skala kecil saja di Mekah. Baginda sebenarnya membeli barangan dagangan dari pasar perdagangan dan kemudian baginda menjualnya kepada publik. Jadi sebenarnya perdagangan bisnes ini dilakukan sebelum Rasulullah menikahi Khadijah lagi. Jadi terkadang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menerima modal ataupun dana dari investor dan anak yatim dan berdagang dalam kerjasama mudarabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjalankan bisnesnya dengan disiplin yang tinggi, kejujuran, tekad, ketaatan ataupun patuh pada janji dan banyak lagi kualitas mulia lainnya. Baginda adalah sosok yang paling terpercaya, disebut Al-Amin, bermaksud orang yang terpercaya. Sifat yang dapat dipercayai dari dalam hal perdagangan yang membuat wirausahawan Khadijah yang sukses menawarkan baginda kesempatan untuk menjual barang-barangnya di Suriah dengan sejumlah wang yang tetap. Tawaran itu sebenarnya dibuat melalui paman Nabi Abu Talib, orang yang membawa Nabi untuk berpartisipasi dalam rombongan dagang sejak Rasulullah masih remaja lagi. Perjanjian permulaan ini membuktikan keahlian Nabi dalam transaksi jual beli. Nabi kembali dari Suriah dengan keuntungan yang luar biasa sekali. Kemudian Khadijah bersetuju untuk menggandakan komisi hingga 1.600 dirham, Bapak Ibu. Jumlah ini sebenarnya sangat besar untuk pedagang muda seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai perbandingan, harga barang pada saat itu adalah untuk sepotong roti baru 6 dirham. Sadel ataupun pelana unta 13 dirham dan domba 40 dirham. Jadi harta unta pula adalah 400 dirham. Dengan kata lain, komisi yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setara dengan 4 ekor unta. Jadi apakah faktor lain yang membuat Nabi sangat sukses terlepas dari sifat karakter yang cukup mulia itu? Ia sebenarnya baginda terlihat berpandangan lebih jauh, mampu bersikap persuasif dan selalu fleksibel dalam mendekati hal-hal yang tidak berbahaya. Nabi tidak menghindar untuk berinteraksi dengan masyarakat. Baginda juga tidak menarik diri dari pasar. Sebaliknya, baginda siap benamkan diri di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dia akan mempertahankan asas pegangannya itu. Baginda juga menemukan orang-orang yang mendukung untuk berinteraksi hal-hal yang baik. Nabi Muhammad memilih temannya dengan cukup hati-hati. Baginda menjalinkan persahabatan dengan orang-orang yang berbudaya dan dihormati. Di antara teman-teman awalnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, pria yang tidak pernah minum alkohol, pria yang tidak pernah menyembah berhala, suka bergaul dan sangat popular di kalangan masyarakat. Abu Bakar berusia 2 tahun lebih muda daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman lainnya pula dari hari-hari perdagangan beliau adalah Hakim bin Hizam. Pemimpin itu cerdas dan sangat murah hati. Setiap saat selalu menghibur para peziarah. Hakim ini sebenarnya teman-teman sekalian dalam hal usia lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi yang patut disebut adalah Jabra Al-Rumi,
seorang Kristen yang berbudaya dan multi bahasa. Jabra berpengetahuan luas dalam kitab suci agamanya. Jadi contoh yang bagus di sini sebenarnya untuk kita. Nabi Muhammad menunjukkan cara untuk sukses adalah dengan terus memperluas lingkaran teman-teman kita dengan bijak. Pilih teman-teman kita yang tepat. Jadi kenalilah orang-orang yang baik dengan cara yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, cukup sampai setakat ini buat kali ini. InsyaAllah saya akan meneruskan lagi kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe dan like Inspirasi.